Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الكرام, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya pada kesempatan setelah salat subuh ini, kita akan kembali membahas tafsir dari surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quranul Karim. Kita pada juz yang ke-29 masih dalam surat Nuh alaihi salam. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuhun Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka mendurhakaiku dan mengikuti orang yang harta dan anak keturunannya tidaklah menambahkan kepadanya kecuali hanya kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka berbuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum
Janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda, dan jangan kalian meninggalkan wad. Wala suwa'a, dan tidak pula suwa'. Wala yaghuth, dan tidak pula yaghuth. Wa ya'uq wa nasra, demikian pula ya'uq dan juga nasr. Wa qad adhallu katsira, mereka telah banyak menyesatkan. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau menambahkan kepada orang-orang zalim itu melainkan hanya kesesatan semata. Ini ayat ke-21 sampai ke-24. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kedurhakaan kaum Nuh dan makar yang mereka buat bersamaan dengan begitu besarnya upaya Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahi mereka kepada kebenaran. Beliau telah berdakwah kepada mereka siang dan malam, mengajak mereka kepada jalan Allah, apakah secara terang-terangan maupun yang selainnya, baik dengan cara at-targhib maupun at-tarhib, memberikan motivasi ataupun dengan cara memberikan ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi apa balasan kaumnya? Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka durhaka kepadaku dan mengikuti orang yang harta dan anak keturunannya tidak menambahkan kecuali hanya kerugian. Inilah tabiat manusia. Mereka lebih mendengarkan orang-orang yang punya harta, orang-orang berduit, orang-orang yang dunianya lebih wah. Padahal yang sering disuarakan oleh orang-orang ini adalah sebenarnya kerugian dalam kacamata Islam, karena agama para nabi itu semuanya adalah Islam. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa jangan tersilaukan, terkesima, terpukau atau terpesona oleh orang-orang berduit, oleh orang-orang yang punya harta, dengan segala ajakan-ajakan mereka yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ini kelemahannya adalah harta. Makanya Nabi SAW sudah mengingatkan, wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian dari umatku adalah harta. Sebab itu nabi-nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kaumnya akan bahayanya kehidupan dunia ini
dan harta benda yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang Allah sebutkan, kaumnya lebih mengikuti orang-orang yang berharta, berduit, yang dunianya lebih wah, daripada mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Wa makaru makran kubbara, dan mereka itu membuat makar dengan makar yang besar. Di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh alaihi salam annahu anha ilaih wa huwal alimul ladzi la ya'zubu anhu syai'. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nuh alaihi salam dan mengadu kepadanya, dan dialah Allah yang maha mengetahui yang tak ada sesuatu apapun terhilangkan dari Allah. Annahu ma'al bayanil mutaqaddim dzikruhu, bahwasanya dengan segala penjelasan yang telah terdahulu penyebutannya, wa da'watil mutanawwi'ati, dan upaya dakwah yang beraneka ragam, al mustamilati 'ala targhibi taratan, yang terkadang mengandung motivasi, dorongan untuk mengikuti kebenaran, wa tarhibi ukhra, dan pada kesempatan lain mengandung ancaman-ancaman yang datang dari Allah. Annahum asaw wa kadzabu wa khalafu, namun mereka masih saja durhaka kepada beliau, mendustakan beliau dan menyelisihi dakwah beliau. Wattaba'u abna'ad dunya, dan mereka lebih memilih mengikuti para pecinta-pecinta dunia, mimman ghafala an amrillah, dari orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Wa mutti'a bimalin wa aulad, dan orang-orang yang diberi kesenangan dengan harta benda serta anak keturunan. Ya, itulah kondisinya, keadaannya sampai hari ini pun banyak manusia berpaling dari dakwah kebenaran karena lebih mendengarkan orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta, yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendengarkan orang-orang yang diberi kesenangan oleh Allah dengan harta dan anak keturunan. Maka ukuran kebenaran itu bukanlah karena banyaknya duit, banyaknya uang, banyaknya harta, dan mewahnya fasilitas, tapi ukuran kebenaran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya alaihi salam. Dan manusia kalau sudah diberi kesenangan oleh Allah, dilimpahkan harta, lupa terhadap Allah tabaraka wa taala dan mulai sombong, congkak, merasa kuat, merasa hebat, dan jauh dari Allah. Nah, kemudian kata Ibn Katsir, wa hiya fi nafsil amr istidrajun
wa indharun la ikram. Padahal hakikatnya, kata beliau, harta yang Allah berikan itu, kesenangan yang Allah curahkan itu adalah istidraj, penguluran waktu dari Allah. Wa inghar, dan tenggang waktu yang diberikannya. La ikram, bukan sebagai pemuliaan. Tapi sering sekali manusia lupa, seolah-olah kalau dia sudah dilapangkan hidupnya, diberi harta oleh Allah, diberi kesenangan oleh Allah, dia merasa mulia dengan itu. Dia merasa bangga, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal semua itu sama sekali bukan pemuliaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan buruknya semua itu adalah istidraj wa inzar, ya, penguluran waktu dan tenggang waktu yang diberikan oleh Allah untuk dia sebenarnya mengambil pelajaran. Tapi harta justru membuatnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walihadza qala, oleh karena inilah beliau mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, dan mereka mengikuti orang yang harta dan anak keturunannya tidak menambahkan kepadanya melainkan hanya kerugian semata. Ya. Maka kalau kita lihat dari satu sisi, dari sudut pandang yang berbeda, sungguhnya ketiadaan harta yang banyak yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita bisa jadi itu adalah kebaikan untuk kita, karena sering sekali harta benda yang Allah berikan itu membuat kita jauh dari Allah, jauh dari beribadah kepadanya. Dan kalau kita mau mengoreksi diri pada hari ini, kita yang gak diberi harta banyak saja oleh Allah masih lalai dari Allah, masih jauh dari Allah, masih jauh dari beribadah kepadanya. Padahal harta kita gak seberapa dibandingkan orang-orang yang Allah limpahkan kepadanya dunia. Benar atau benar? Lah bayangkan bagaimana kalau seandainya harta itu dilimpahkan oleh Allah seperti orang-orang yang dikatakan sebagai ashabud dunia, mereka punya segalanya. Kita aja yang nggak punya apa-apa masih kayak gini, bagaimana kalau kita punya apa-apa? Ya. Jadi dalam arti kata lain, ya tahu dirilah. Memang kita ini nggak pantas menyandang harta banyak, karena harta kita yang nggak seberapa aja kita masih jauh kok. Jujur aja. Apalagi kalau harta itu lebih berlimpah. Ya. Maka ini sungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kita yang sering tidak menyadarinya. Malah kalau tiap sholat, tiap berdoa kita minta, ya Allah, kasihlah saya harta yang banyak, ya Allah, berilah rezeki yang berlimpah, ya Allah. Padahal bisa jadi semua itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa hiya fi nafsil amr istidrajun wa inzar la ikram. Padahal sungguhnya harta yang dilimpahkan oleh Allah itu adalah tenggang waktu yang diulur oleh Allah, bukan pemuliaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami akan ulur waktu kepada mereka dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Tapi setelah itu dihancurkan oleh Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku limpahkan kepada mereka
Sungguhnya tipu dayaku, kata Allah, sesuatu yang sangat kuat. Kadang saya canda kepada sebagian teman kalau sudah bicara tentang ya usaha ataupun kerjaan yang sempat ditempuh, sudah pernah mencoba proyek ini, proyek itu, yang jumlah duitnya kalau berhasil ya lumayan, hitungannya mungkin miliaran. Yang parkir di depan rumahnya bukan lagi kendaraan bosok, tapi mungkin ya Mercy lah gitu. Tapi pada kenyataannya Allah selalu membuat usaha-usaha itu, proyek-proyek itu gagal. Kadang kita candaan, ya barangkali ini cara Allah ya, supaya antum ini tidak lupa sama Allah. Ya, kalau seandainya antum ini berhasil kemarin dengan proyek yang antum jalani, mungkin udah nggak kenal sama kita, ya, udah nggak tahu sama dakwah. Entah di mana antum sekarang. Mungkin ngopinya sudah di Amerika sana. Tapi inilah cara Allah mungkin membuat kita supaya tetap ingat sama agamanya. Ini aja pun kita masih lalai gitu. Jadi ikhwanil kiram, azzani Allah wa iyyakum, Allah sudah mengingatkan, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Janganlah kehidupan dunia itu memperdaya kalian, dan janganlah sesuatu yang memperdaya itu menipu kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ala kulli hal, tidak banyak di antara manusia yang bisa selamat dari fitnahnya harta, fitnahnya dunia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, manis. Ya. Memang kalau dirasakan lezat, hulwah, khadirah, dan hijau, memukau, menarik, mempesona. Tapi beliau mengingatkan, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah membuat kalian berkuasa padanya agar Allah melihat apa yang kalian perbuat pada kehidupan dunia yang manis dan hijau tadi. Maka beliau ingatkan, fattaqud dunya, hati-hatilah kalian terhadap dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dan awal ujian Bani Israel terjadi pada urusan wanita. Nah, ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Ternyata fitnah dunia ini menjauhkan dari kebenaran sudah dari sejak dulu. Ini bukan baru sekarang. Ya. Ini ternyata makar syaitan yang klasik dari sejak masa lampau. Bahkan sudah dikeluhkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah bahwa yang menjauhkan kaumnya dari dakwah kebenaran adalah karena mengikuti orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta, orang-orang yang dunianya wah. Dan sering pula yang merusak dakwah ini, ya maaf-maaf, bukannya berprasangka buruk dan menyudutkan pihak tertentu, tapi sering pula memang secara realitanya orang-orang berduit itu merusak dakwah ini, merusak dakwah sunnah ini dengan duitnya. Ya. Dia nyumbang, dia ngasih, dia
tapi dengan request macam-macam, inilah itulah, ya, sehingga tak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam dakwah karena ikut campur tangan mereka dengan duitnya. Saya tidak berbicara tentang personil-personil tertentu, pihak-pihak tertentu, ini secara umum. Dan ini kita rasakan. Kadang sebagian orang itu membantu karena dia punya harta, tidak tulus. Orang kalau membantu, membantu aja, nggak usah request macam-macam. Ya. Kadang sebagian orang memberikan bantuan dengan catatan-catatan ini, maunya begini, maunya begitu. Kalau maunya baik, alhamdulillah. Ini kadang maunya itu membuat kerusakan yang tanpa disadari membenturkan antara sebagian dengan yang lainnya. Ada juga yang membantu seperti ini, saya kasih tapi jangan undang Ustadz Fulan. Apa hubungannya? Padahal Ustadz Fulan yang dia cegah itu dakwahnya kepada sunnah Rasulullah SAW, karena orangnya nggak suka aja, kan jadi masalah. Ya. Nah, sebab itu ikhwanil kiram a'azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai kebenaran yang ada di dalam dakwah ini dikalahkan oleh sumbangan-sumbangan orang yang punya duit, sehingga kebenaran itu menjadi mandek, menjadi muskilah, menjadi terhalangi karena bantuan-bantuan tersebut. Kita kalau punya duit, punya uang, bantu ya bantu aja. Adapun urusan dakwah, bagaimana dakwah ini harus dikelola, bagaimana dakwah ini harus disebarkan di tengah-tengah manusia, bagaimana dakwah ini harus disampaikan kebenarannya, biar urusan orang-orang yang berilmu tentang itu. Anda punya duit nggak usah ikut campur karena Anda tidak mengerti ilmunya. Ya. Jangan sampai kebenaran menjadi terhalang karena duit, karena ikut campur orang-orang yang ingin ngatur terhadap dakwah ini karena dia membantu dan memberikan sumbangan. Ya. Termasuk jum'iyah khairiyah, ya, lembaga-lembaga bantuan baik dalam ataupun luar negeri yang telah memecah belah di dunia Islam, bahkan di kalangan ahlus sunnati wal jamaah karena bantuan-bantuan mereka. Ya. Sehingga para ulama memberi peringatan keras akan bahayanya jum'iyah khairiyah tersebut yang memecah belah kaum muslimin bahkan di antara ahlus sunnah karena bantuan-bantuan mereka tersebut. Ya, memberikan bantuan tetapi mereka menanamkan hizbiyah, kefanatikan golongan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab itu hati-hati, banyak bentuknya makar syaitan di dalam harta benda, di dalam bantuan-bantuan dana yang disebarkan di tengah-tengah manusia. Nah, ikhwanil kiram a'azzani Allah wa iyyakum, wa makaru makran kubbara, mereka berbuat makar dengan makar yang besar. Kubbara ay aziman, kata Imam Mujahid, kubbaran ay aziman, yaitu makar yang besar. Kata Ibn Katsir, wal makna fi qawlih wa makaru makran kubbara, makna dalam firmannya mereka berbuat makar dengan makar yang besar, ay bi atba'ihim fi taswilihim lahum bi annahum 'alal haqqi wal huda,
Maksudnya mereka berbuat makar terhadap pengikut-pengikut mereka di dalam upaya mereka terhadap pengikut-pengikutnya dengan menyebarkan pernyataan bahwa mereka berada di atas kebenaran dan petunjuk. Ya. Jadi mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya yang disuapi dengan harta benda tersebut, bantuan-bantuan, kami ini yang benar, kami ini yang berada di atas petunjuk. Sambil disuap dengan uang, sambil disuap dengan duit, sambil disuap dengan harta. Kamu ikut kami, ya. Kalau kamu ikut kami, nah hidupmu mudah. Kamu kami bantu, kamu kami beri. Nih duit, nih harta nih. Mau nggak? Jangan ragu, kami yang di atas kebenaran. Jadi makarnya seperti itu, ya. Kita sering sekali kalau sudah disodori bantuan, disodori duit, disodori uang, wah udah bener dapat duit lagi, ya udahlah, mau ngapain lagi, iya kan? Kita udah dibantu, dimudahkan, terus ini katanya bener lagi, ya udah ini yang bener. Kita tidak mau membuka mata secara lebih jeli dan teliti mana letaknya kebenaran tersebut, ya. Karena kita selalu kalah di hadapan apa? Duit, di hadapan bantuan, di hadapan dana. Ya. Makanya menerima bantuan, menerima dana dari pihak-pihak tertentu, dari lembaga-lembaga khairiyah, dari lembaga-lembaga sosial nggak ada masalah sebetulnya. Tapi dengan catatan tanpa ada syarat, tanpa ada request kemauan macam-macam aneh-aneh. Selama tidak ada keterikatan yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau sudah ada request macam-macam, ya, ada keterikatan, syarat-syarat yang akan membuat kita terikat di dalam menyebarkan kebenaran dan menyebarkan al-haq, menyebarkan Al-Quran was sunnah, maka lebih baik jangan diterima bantuan-bantuan dan dana-dana tersebut. Kalau semua bantuan itu akan mengikat tangan kita dan menahan lisan kita untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Karena ini memang makar dari orang-orang yang ingin menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak masanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Mulut kita ditutup untuk menyampaikan kebenaran dengan dana-dana tersebut. Ya. Jangan mau ditutup mulutnya hanya karena bantuan. Boleh kalau kamu ingin membantu, sini bantuanmu, sini duitmu, sini danamu, tapi kamu diam. Jangan mempengaruhi orang yang menyampaikan kebenaran. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, dan ini akan menjadi pertengkaran di hari kiamat kelak. Akan menjadi pertengkaran antara yang mengikuti dengan yang diikuti, karena makar-makar yang luar biasa. Allah sebutkan di dalam surat Saba ayat ke-33 bagaimana yang diikuti ini menggugat yang, bagaimana yang mengikuti menggugat yang diikuti. Kata Allah mengkisahkan hal ini, kata yang mengikuti, bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billah wa naja'ala lahu andada. Bahkan makar kalian siang dan malam ketika kalian mengajak kami untuk ingkar kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi ini mereka ungkapkan ketika menggugat orang-orang yang mereka ikuti di hari kiamat. Ya, orang-orang yang diikuti ini berlepas diri. Kenapa kalian mau ikut kami? Salah kalian lah. Kata yang mengikuti, ya kalian yang berbuat makar siang dan malam, sehingga kami ingkar kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka berhati-hatilah terhadap makar-makar syaitan yang selalu menjauhkan umat ini dengan memberikan harta benda, ya, kemudahan dunia, karena yang demikian itu akan menjadi sebab seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya pula, Islam juga memberikan peluang bagi orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam untuk dikuatkan hatinya dengan harta. Makanya salah satu golongan yang berhak menerima zakat itu siapa? Al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam, yang hatinya dijinakkan untuk teguh di dalam Islam. Mereka termasuk berhak menerima zakat. Dan Nabi SAW ketika banyak orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, beliau memberi kepada pembesar-pembesar Quraisy masing-masing 100 ekor onta. Itu kalau diuangkan sekarang berapa itu 100 ekor onta? Enggak sedikit. Ya. Sementara beliau tidak memberi sedikit pun kepada sahabat-sahabat yang sudah senior, yang sudah lama keislamannya, termasuk sahabat-sahabat Ansor. Sampai pernah sahabat-sahabat Ansor itu protes kepada Nabi SAW tentang pemberian ini. Mereka khawatir bahwa Nabi SAW sudah mulai cenderung kepada keluarganya, kepada sukunya, ya, sudah mulai keluar omongan-omongan gak enak. Sampai kemudian Nabi SAW menenangkan mereka bahwa beliau SAW akan tetap kembali pulang ke kota Madinah dan tidak akan menetap di kota Mekah. Ya, apakah kalian tidak ridha mereka kembali ke rumahnya dengan harta mereka, sedangkan kalian kembali ke rumah kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena besarnya rasa cinta Al-Ansar kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tenang dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang sudah kuat keislamannya, nggak perlu diperteguh keislamannya dengan harta, dengan duit, dengan bantuan. Ya. Yang perlu diperkuat keislamannya adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Maka pada hari ini, kalau ada orang mau ngaji diberi bantuan, kalau diberi bantuan, nggak mau ngaji kalau nggak diberi bantuan, itu mentalnya masih mental mu'allaf gitu. Ya. Mental orang yang kayaknya baru masuk Islam, disebabkan dia jauh dari bimbingan agama, jauh dari ilmu agama, jauh dari tuntunan agama. Maka orang-orang yang sudah lama ngaji sebenarnya nggak perlu dikasih bantuan, dia tetap ngaji, iya kan? Kalau ada yang ngajinya karena bantuan, berarti mentalnya mental apa? Mental mu'allaf. Ya. Jangan begitulah, karena kita mengkaji agama ini untuk kepentingan keimanan kita.
Ya, untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Taib. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan la tadharunna alihatakum. Mereka katakan kepada pengikut-pengikut mereka agar tidak mendengarkan dakwah kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan membangkitkan fanatik kepada nenek moyang dan sesembahannya. La tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna wadda, jangan kalian tinggalkan wad. Wala suwa', dan tidak pula suwa'. Wala yaghuth, dan tidak pula yaghuth. Wa ya'uq wa nasra, demikian pula ya'uq dan nasr. Kata Ibn Katsir, wa hadhihi asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Ini adalah nama-nama dari berhala-berhala mereka yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rawal Bukhari an Ibni Abbasin, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas, saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arabi ba'd. Dan berhala-berhala yang dahulu ada pada kaum Nabi Nuh ini juga berada di kalangan Arab setelah itu. Amma wad, adapun wad, fakanat li kalb bidaumatil jandal. Dan wad ini bagi bangsa atau suku Kalb di wilayah Daumatul Jandal. Wa amma suwa, adapun suwa, fakanat li Hudzail, berhala milik suku Hudzail. Wa amma yaghuth, adapun yaghuth, kanat li Murad, ini berhala bagi Murad. Thumma li Bani Khutaif bil Juruf inda Saba, juga bagi Bani Khutaif yang ada di wilayah Al-Juruf dekat wilayah Saba. Saba itu negeri Yaman. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq, fakanat li Hamdan, adalah berhala milik Hamdan. Wa amma Nasr, adapun Nasr, fakanat li Himyar, juga berhala milik Himyar. Himyar ini adalah suku Yaman yang tua. Ya. Li ali Dzikila, milik keluarga Dzikila. Jadi berhala-berhala yang ada pada kaum Nabi Nuh ini kembali muncul di tengah-tengah Arab, dan pertama yang menggalinya dan yang membawanya ke negara Arab atau ke Jazirah Arab adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang saleh yang dikenal kesolihannya di kalangan Arab pada waktu itu. Ya. Dia pergi safar ke negeri Syam. Ya. Dia lihat di negeri Syam orang-orang yang mengibadahi berhala, dan dia menganggap ini sebuah tradisi ritual yang bagus, mengibadahi berhala. Maka ketika dia pulang ke Jazirah atau khususnya ke wilayah Hijaz, karena dia dari Hijaz, dia bawa kebiasaan ini. Maka dia pulang ke kampungnya dengan membawa berhala besar yang disebut dengan Hubbal. Nah, orang inilah yang kemudian dimimpikan oleh syaitan tentang letaknya berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Di mana letaknya berhala-berhala kaum Nabi Nuh itu? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Subhanallah, dimimpikan oleh syaitan.
melihat berhala itu ada. Maka dia menggalinya dan dia bawa ketika musim haji, sehingga kemudian berhala-berhala ini diambil oleh suku-suku bangsa-bangsa Arab, dibawa pulang ke negeri mereka masing-masing. Maka tersebarlah seperti yang tadi kita dengar, ya. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Jadi ikhwanil kiram a'azzani Allah wa iyyakum, dan berhala-berhala yang ada pada kaum Nabi Nuh ini, wahia asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari penjelasan Ibn Abbas, kata beliau, ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim, tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban, bahwa hendaklah kalian berdirikan di majlis-majlis mereka yang dahulu mereka biasa duduk padanya patung-patung, wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Fafa ketika orang-orang yang membuat patung-patung ini telah meninggal dunia, generasi berganti kepada generasi yang baru, ya, yang datang orang-orang baru, dan ilmu agama semakin ditinggalkan, semakin hilang, terutama ilmu tauhid, ubidat, maka pada akhirnya patung-patung itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam riwayat Ibn Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi begitulah sejarahnya tentang berhala-berhala tersebut, ya. Maka tradisi-tradisi syirik nenek moyang seperti ini memang harus dikubur dalam-dalam, dan penduduk setempat biasanya selalu kalah kalau sudah dipancing kefanatikan kepada tradisi nenek moyang. Sama di kita, ya, bahasanya diubah sedikit, kearifan lokal, isinya syirik, ya, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada bedanya seperti kaum Nabi Nuh ini. Makanya sering sekali orang yang ingin mengikuti kebenaran jadi takut mengikuti kebenaran karena dianggap melanggar tradisi nenek moyang, ya. Ternyata cara ini sangat ampuh dari dulu. Makanya Allah ungkapkan di dalam ayat ini supaya kita mengambil pelajaran. Cara pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya menjauhkan pengikut-pengikut mereka dari dakwah Nabi Nuh dengan mengingatkan kefanatikan terhadap tradisi-tradisi nenek moyang yang menyembah berhala-berhala ini tadi. Allahul musta'an. Dan apa yang membuat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Padahal pamannya itu kan tahu banget tentang kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tapi sampai beliau akan meninggal dunia, pamannya itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang mencegahnya?
Ya. Karena tidak mau melanggar tradisi nenek moyang, penyembahan kepada berhala. Ya, datang dua pembesar Quraisy yang membisikkan di telinganya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada tradisi agama Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya. Ya, mendengar itu langsung dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi terus menerus membisikkan di telinganya ketika dia akan meninggal dunia, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ini sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Yang dua orang ini membisikkan di telinganya, jangan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada tradisi agama Abdul Muttalib? Padahal agama Abdul Muttalib itu apa? Menyembah patung-patung, menyembah berhala. Ya. Maka inilah yang menjadi makar syaitan dan bala pasukannya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran dakwah tauhid, ya, tradisi-tradisi nenek moyang. Apalagi di kita ini tradisi-tradisi nenek moyangnya juga sama, yaitu penyembahan kepada berhala. Nenek moyang kita kan agamanya apa? Ya, Hindu Buddha juga kan. Jadi agama-agama kesyirikan. Ya. Maka menjadi sebuah tantangan terhadap dakwah ini untuk mengingatkan manusia mengikuti tauhid, ya, dan jangan terpancing oleh suara-suara yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang tersebut. Karena belum tentu tradisi-tradisi nenek moyang itu berada di atas kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahayanya sikap al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya. Di antara bentuk sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh itu adalah dengan membuat gambar-gambar mereka, apalagi patung-patung mereka. Ya. Salah satu alasan kenapa gambar makhluk bernyawa diharamkan di dalam Islam, karena gambar-gambar makhluk bernyawa, termasuk di dalamnya juga patung-patung makhluk bernyawa, adalah salah satu sebab yang besar membuat terjadinya kesyirikan di antara manusia. Ya. Maka sebab itu, kalau bukan karena maslahat, kalau bukan karena sebuah kepentingan, kalau bukan karena hal-hal yang memang diperlukan, kita jauhi gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya. Walaupun memang sebagian ulama membolehkan yang sifatnya bukan digambar dengan tangan, bukan diukir dengan tangan, bukan ditulis dengan tangan. Ya, sebagian membolehkan fotografi, tapi jangan bermudah-mudahan, karena pada hukum asalnya gambar makhluk bernyawa itu diharamkan di dalam Islam. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah para penggambar. Ya. Para penggambar. Dan di hari kiamat kelak, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menggambar makhluk hidup itu diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan apa yang digambarnya, ya, untuk menghinakan mereka. Ya.
karena mereka telah melakukan sesuatu yang ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan, kalau cuma hanya sekedar untuk kenang-kenangan dan sebagainya, ya sebaiknya dihindari. Ya. Kita keluar dari perdebatan boleh dan tidak bolehnya gambar makhluk bernyawa dengan alat fotografi. Itu lebih baik kita berhati-hati, akan lebih baik daripada bermudah-mudahan. Naam, ikhwanil kiram, azzani Allah wa iyyakum. Di antara sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh itu adalah dengan memuji dan menyanjungnya secara berlebihan. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang orang-orang yang menyanjung beliau secara berlebihan. Beliau mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji dan menyanjungku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung dan berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ya. Faqulu ana abdullah wa rasuluh. Maka ucapkan oleh kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang berlebihan kepada orang-orang soleh itu adalah pintu syaitan yang akan membuat manusia jatuh nantinya ke dalam perbuatan syirik. Ya. Antum tahu kenapa orang banyak datang ke kuburan orang-orang soleh? Ada yang meminta, ada yang bernazar, ada yang tawaf dan sebagainya. Hal itu menjadi-jadi disebabkan oleh para juru kunci yang menyebarkan cerita-cerita ajaib tentang penghuni kubur. Wah, ini wali Allah dulu pernah kejadian begini-begini, dulu pernah ada peristiwa begini-begini. Nah, ini yang membuat kemudian ketika manusia mendengarnya, wah iya ini kuburannya orang soleh yang kekasih Allah, kalau kita minta di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika mereka termakan oleh hal-hal yang melampaui batas terhadap orang-orang soleh tersebut, cerita-cerita yang melampaui batas, sanjungan-sanjungan yang melampaui batas, pujian-pujian yang melampaui batas, itu yang membuat manusia gampang berbuat syirik kepada Allah lewat via orang-orang soleh tersebut. Nah, makanya tidak boleh berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Maka kalau kita lihat pesantren-pesantren yang berlebih-lebihan terhadap kiainya, itu kenapa? Biasanya tersebar di kalangan santri-santri, murid-murid, cerita-cerita yang melebih-lebihkan kiainya tersebut, ya kan? Sehingga murid-muridnya takut kualat. Ya. Kalau berlebihannya itu nanti cuma sekedar cium tangan, nggak ada masalah. Kalau sampai cium kaki, minum bekas air cucian kakinya. Nah, sekarang kan sedang heboh tuh. Tahu kan berita yang di mana? Pati. Ya. Sampai jatuh korban dari santriwati wanita, jumlahnya berapa? Nah, itu. Ya. Mereka nggak berani, bahkan hanya sekedar untuk speak up aja mereka nggak berani. Kualat sama Pak Yai. Ya. Dia apa-apain sama Pak Yainya, encih, monggo.
Ya kan bahaya jadinya. Padahal pelecehan seperti ini, bahkan sampai dizinai, ini nggak seberapa kalau dibandingkan dengan keyakinan syirik yang nantinya tertanam di dalam hati-hati mereka. Itu lebih bahaya, ya enggak? Kalau ini kan yang dilanggar hanya kehormatan makhluk, kehormatan manusia. Lah kalau syirik yang dilanggar kehormatan siapa? Kehormatan Allah. Ketika giliran kehormatan manusia, anak perempuannya dilecehkan, dia teriak-teriak, wah nggak bisa, nggak terima ini, pesantrennya bubarkan, ini kiai cabul dan sebagainya. Tapi ketika kehormatan Allah yang diinjak-injak, yang dilanggar, yang dinistakan, yang dilecehkan, semuanya diam. Ya, nggak ada yang protes. Padahal mana yang lebih parah? Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Maka Ahlus Sunnah sudah speak up dari sejak masa lalu, masa lampau. Cuap-cuap Ahlus Sunnah bahayanya syirik. Karena yang dilanggar bukan hanya hak makhluk, tapi yang dilecehkan, yang dinistakan adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak terima ketika anak wanita kalian dilecehkan, dinistakan, tapi kalian diam saja ketika hak Allah yang dilecehkan dan dinistakan? Ya. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tidak boleh sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh, diantaranya dengan memuji dan menyanjung secara berlebihan. Ya. Dan mereka menanamkan ini dengan sengaja kepada murid-murid mereka, supaya apa yang mereka ajarkan itu tidak dikritik, ya. Dan mereka gampang memanfaatkan para pengikut mereka dalam segala hal. Kenapa? Karena dianggap orang-orang soleh mereka ini memang mempunyai keajaiban-keajaiban. Saya pernah pulang dari Yaman, ya, satu perjalanan dengan murid dari sebagian tempat di Yaman sana. Ya, kita dah tahu semua dari Hadramaut. Ya. Ceritalah berapa tahun antum di sana? Oh, sekian tahun. Nah, terus apa yang dipelajari? Dia bingung jawabnya. Ya. Tapi yang selalu muncul dari mulutnya cerita-cerita tentang karomah-karomah syekhnya di sana. Salah satu yang diceritakan apa? Wah, guru kami di sana, kalau dia nuang teh dari atas tingkat sekian, itu airnya nggak tumpah masuk ke gelas yang ada di bawah. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya karomah-karomah yang subhanallah. Ya, itu yang ditanamkan. Ya, hal-hal yang berlebihan terhadap orang-orang soleh ini, kalaupun mereka dikatakan sebagai orang soleh. Sayangnya banyak dari tokoh-tokoh itu bukan orang soleh. Kalau orang soleh tidak akan menanamkan hal-hal yang berlebihan terhadap dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Justru para ulama selalu mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Naam. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi sudah dua kita sebutkan sikap berlebihan kepada orang-orang soleh yang akan berujung kepada kesyirikan. Pertama, menggambar-gambar orang-orang soleh, apakah gambar ataupun patung. Makanya banyak dari pengikut ajaran-ajaran sesat, diantaranya mereka menyimpan foto-foto gambar-gambar tokoh-tokoh agama mereka di rumah mereka. Gede itu, besar. Fotonya siapa ini, gambarnya siapa nih? Wah, itu iya kan? Karena itu selalu menjadi fitnah. Sudah diingatkan. Makanya foto atau gambar makhluk hidup itu dilarang di dalam Islam. Makanya Ahlus Sunnah, antum nggak ada kan yang nyimpan gambar foto ustadz gede gitu di rumah antum? Ada? Pak Daru ada?
Jangan sampai ya. Wah, ini ustadznya nih Masya Allah yang isi kajian di. Jangan. Itu fitnah. Itu yang akan membuat terjadinya penyimpangan, bahkan jatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, yang kedua adalah pujian-pujian yang dilakukan secara berlebihan. Nah, dan yang ketiga di antara bentuk sikap hulu terhadap orang-orang soleh, berlebihan terhadap orang-orang soleh yang berujung kepada perbuatan syirik adalah dengan membangun kuburan-kuburan mereka. Ya. Fitnah kuburan ini begitu besar di tengah-tengah dunia Islam sekarang ini. Mana dunia Islam yang terlepas dari fitnah kuburan orang-orang soleh yang dibangun dan dilakukan padanya perbuatan-perbuatan syirik? Coba sebutkan satu aja. Mungkin kalaupun ada satu yang bisa kita sebutkan, ya Saudi Arabia. Iya kan? Selain Saudi Arabia mana? Semuanya dipenuhi dengan kuburan-kuburan orang soleh yang diagungkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan. Di antaranya dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani Allahu alaihi." Naam. Afwan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abil Hajjaj Al-Asadi atau Abil Hayyaj Al-Asadi, Abil Hayyaj Al-Asadi. Kata Ali bin Abi Thalib kepada beliau, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mau enggak aku utus engkau sesuai dengan apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dengan peringatan alla tada' timthalan illa tamastahu. Jangan engkau biarkan sebuah patung melainkan engkau runtuhkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang tinggi melainkan engkau ratakan. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayatnya, la tada suratan illa tamastaha, jangan engkau biarkan ada gambar melainkan engkau menghapusnya. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang tinggi melainkan engkau meratakannya. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ittafaqa a'immatul Islam ala annahu la yushra'u bina'u hadhil masyahid 'alal kubur. Sepakat imam-imam Islam bahwa tidak disyariatkan membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Wala yushra'u ittikhadhuha masajid, dan tidak pula disyariatkan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Wala yushra'u sholatu indaha, dan tidak disyariatkan salat di sisinya. Wala yushra'u qasduha, dan tidak disyariatkan sengaja mendatanginya. Li ajli ta'abbudi indaha, untuk beribadah di sisinya. Bi sholatin aw i'tikafin aw istighathatin aw ibtihalin aw nahwi dzalik. Apakah dengan melaksanakan sholat atau i'tikaf atau beristighatsah atau meminta hal-hal yang lain ataupun yang semacam itu. Nah, jadi salah satu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh yang berujung kepada kesyirikan adalah membangun kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh, ya, termasuk di Surabaya. Ya. Padahal pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan kuburan yang tinggi melainkan diratakan. Ya. Tapi jangan antum yang meratakannya. Kalau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib untuk meratakannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan, punya pasukan perang.
Beliau penguasa kaum muslimin pada hari itu. Siapa yang berani ngelawan? Ya, akan berhadapan dengan kekuatan kaum muslimin dan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah antum punya pasukan apa enggak? Ya kan enggak punya. Yang punya pasukan siapa? Pemerintah. Jadi kalau sekarang ini adalah tugasnya siapa? Pemerintah. Kalau di Surabaya, tugasnya pemerintah Surabaya. Tapi pemerintahnya nggak mau melaksanakannya, Ustaz. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu akan ditanyakan. Ya. Kalau kita sebagai ahlus sunnah, ya sangat senang kalau wilayah-wilayah kaum muslimin itu bukan hanya sekedar sampah-sampahnya yang dibersihkan, ya, tapi termasuk juga kuburan-kuburannya yang ditinggikan dan dihormati oleh kaum muslimin, tapi dilakukan oleh pemerintahnya, bukan oleh masyarakatnya, supaya tidak terjadi keonaran. Ya. Meskipun sekarang ini ya nggak jaminan juga, walaupun yang melakukan pemerintah, kayaknya masyarakatnya onar juga itu, pada protes. Kenapa ini? Ada apa ini? Iya kan? Karena jauhnya masyarakat kita dari dakwah tauhid. Terus bagaimana yang efektif sekarang ini? Memang satu-satunya cara untuk membendung sikap berlebihan kepada orang-orang soleh yang berujung kepada kesyirikan, ya, semacam praktek-praktek yang tadi telah kita ingatkan, misalnya supaya tidak terjadi menyimpan gambar-gambar orang soleh, tidak menyanjung orang soleh secara berlebihan, supaya tidak membangun kuburan-kuburan orang soleh. Yang paling efektif itu apa? Ya menyebarkan dakwah tauhid. Ya. Dulu kan kita juga nggak tahu. Jangan-jangan kita dulu juga termasuk pengagum kuburan-kuburan. Ya. Kuburan mana saja yang sudah pernah kita datangi dulu? Yang antum pernah datangi? Hah? Pernah apa nggak pernah? Ya. Ya udahlah, rahasianya antum aja yang nyimpan. Nggak usah dibuka-buka karena itu dosa. Kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok kita bisa sampai pada kondisi seperti sekarang ini? Ya karena dakwah tauhid. Ya. Jadi nggak ada yang lebih efektif dibandingkan dakwah tauhid. Ya. Karena kalau kita langsung hancurkan pada hari ini, walaupun melalui tangan pemerintah, itu tetap akan ada protes yang keras. Karena masyarakatnya jauh dari ajaran tauhid. Kalau sudah kenal tauhid, nggak usah disuruh, nggak usah dihancurkan, mereka akan hancurkan sendiri. Wah ini nggak benar nih, hancurkan. Ya. Sahabat-sahabat Nabi alaihimussalatu wassalam radhiyallahu anhum, dahulu mereka bisa begitu bencinya kepada perbuatan syirik, padahal mereka dulu pengagum syirik. Iya kan? Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka itu pengagum-pengagum syirik. Tapi kemudian mereka sangat benci kepada perbuatan syirik setelah Rasulullah SAW menyebarkan dakwah tauhid. Maka oleh sebab itu, kalau kita semua lebih memilih cari aman. Apa maksudnya cari aman? Gak pernah mau speak up tentang dakwah tauhid. Kita diam aja. Ada keluarganya yang jatuh ke dalam syirik, diam. Bahkan orang tuanya yang jatuh ke dalam perbuatan syirik, diam. Cari aman. Maka keluarga kita, masyarakat kita gak akan pernah tahu tentang dakwah tauhid. Kita harus ngomong, nyampaikan, walaupun tentunya dengan cara yang baik. Ajak mereka kepada tauhid. Nabi SAW ketika pertama kali dakwah yang diajak itu siapa? Keluarganya. Beliau kumpulkan semua pembesar-pembesar Quraisy. Di mana beliau mengumpulkannya?
di Bukit Sofa. Iya. Setelah itu beliau ajak mereka kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah seorang yang sangat durjana, Abu Lahab, yang kemudian menyanggah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana, ini alasanmu engkau mengumpulkan kami. Sampai kemudian Allah turunkan apa? Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir surah. Ya. Jadi jangan diam, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Ajaklah kepada ajaran tauhid. Dengan cara itu dakwah ini akan tersebar luas di tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa kemanfaatan kepada kita semua. Billahi taufiq. Ada yang mau bertanya? Ya. Saya melihat di surat An-Nur ya. Ini kaitannya dengan negara kita. Seperti yang di surat tadi di ayat surat Nuh tadi, bahwa yang bikin Nuh itu diberikan karena memang yang punya harta banyak, yang punya kekuasaan. Sementara di Indonesia kayaknya juga seperti itu. Yang berkuasa zakat tidak perlu. Kalau bisa takmir masjid, takmir hari ini keuangannya serahkan ke pemerintah. Kalau seperti itu. Terus kapan pemerintah kita itu seperti yang dijanjikan di dalam surat An-Nur ayat 55. Layas takrifan lahum bil ardi kama stakfaladu min qablikum. Jadi kapan kita berkekuasaan seperti yang kita inginkan sebagai orang-orang sunnah seperti ini? Mohon penjelasan syaratnya gimana ini? Nah, sebenarnya kan sudah sering kita pelajari ya, bahwa pemerintah itu adalah cermin dari siapa? Dari masyarakatnya. Kalau masyarakat yang dominan masih tersebar di antara mereka perbuatan-perbuatan syirik, maka ya itulah gambaran pemerintahnya nanti. Kalau yang tersebar di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang berupa maksiat, kedurhakaan kepada Allah, keingkaran kepada Allah, ya begitulah cerminan pemerintahnya. Jadi kembali lagi, kapan pemerintah ini bisa seperti yang diidam-idamkan, mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berkuasa di muka bumi dengan menegakkan hukum Allah? Ya kalau masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Makanya ketika Ali bin Abi Thalib pernah diajak oleh sebagian orang untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau bukan Ali bin Abi Thalib, afwan, Abu Dzar radhiyallahu an, pernah diajak oleh beberapa orang untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Dzar mengatakan, ya, kalau kalian mengkritik pemerintah kalian, maka sungguhnya pemerintah kalian itu adalah gambaran dari kalian masyarakatnya. Dahulu kenapa penguasa kami adalah orang-orang yang baik semacam Abu Bakar, Umar, ya, karena masyarakatnya adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang ini masyarakatnya ya orang-orang seperti kalian ini. Ya. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah, maka sungguhnya kita sedang mengkritik masyarakat itu sendiri. Karena tidak akan lahir seorang penguasa yang
jelek, melainkan dari masyarakat yang jelek. Pemerintah itu adalah anak yang dilahirkan oleh masyarakat. Gak mungkin orang baik kemudian memilih dan mengangkat penguasa yang jelek. Ya. Kita aja nih misalnya di tengah-tengah ahlus sunnah, kalau seandainya kita ingin diambil suara, ya, siapa yang akan memimpin kita? Apakah kita mau ada yang tidak selain ada orang yang tidak di atas sunnah untuk memimpin kita? Kan nggak mau. Kalau kita diambil suara, siapa yang akan memimpin kita? Kita pasti milih orang yang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka begitulah gambarannya. Jadi kalau ditanya kapan Ustaz, ya tunggu masyarakatnya bisa berbenah diri. Caranya bagaimana? Ya itulah fungsinya dakwah sunnah ini, harus kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Semakin cepat kita bisa bersungguh-sungguh, semakin serius kita menyebarkan dakwah ini, prosesnya bisa kemudian lebih cepat penyebarannya, maka akan cepat pula proses kita mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi semakin malas, semakin ogah-ogahan kita menyebarkan dakwah ini, maka proses untuk mendapatkan pemimpin yang baik juga semakin lambat. Ya. Jadi semua ini tergantung bagaimana masyarakatnya. Jadi sebelum kita menyalahkan pemerintah, salahkan diri kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Oleh sebab itu Ahlus Sunnati wal Jamaah, kalau ingin mereka mengangkat pemerintah yang baik, mereka akan fokus untuk membenahi masyarakatnya. Jadi kajian pada pagi hari ini adalah diantara salah satu upaya untuk mencari pemimpin yang baik. Ya, kita nggak pernah tahu, entah di masa datang dari anak keturunannya siapa pemimpin kita akan datang. Ya, termasuk di Surabaya ini kita nggak pernah tahu, entah dari anak keturunannya ikhwan mana yang ngaji sunnah yang barangkali nanti akan jadi pemimpin di Surabaya ini. Ya, makanya kalau generasi kita didik di atas sunnah, semoga di masa yang akan datang pemimpin kita yang naik adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, walaupun nggak tahu kapan waktunya, entah kita masih ada atau enggak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas upaya itu harus dilakukan dari sekarang. Billahi taufik. Nah, ada yang lain? Sudah cukup? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.